Bab 2756. Selamat berjuang. Pedang Fana. Alasan terbesar mengapa Shadow tidak memilih untuk memblokir warrior yang adalah karena dia berpikir bahwa warrior yang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan penghalang. Namun, dia tidak menyangka kalau warrior yang bisa mencapai level pedang Fana. Shadow itu hendak kembali ke pertahanan ketika cahaya pedang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, di depannya, berdiri seorang wanita. Ini wanita bergaun putih. Sudut mulut wanita bergaun putih sedikit terangkat. Saat berikutnya, cahaya pedang muncul di sekitar Shadow. Cahaya pedang ini seperti sangkar untuk menghalangi Shadow. Pada saat ini, tombak ditambahkan ke tangan Shadow itu. Shadow itu menikam dirinya sendiri di depannya dengan tombak di tangannya. Bang! Untuk sesaat, gelombang udara yang kuat mengguncang langsung di lapangan, tetapi cahaya pedang itu tidak pecah dan masih menghalangi Shadow itu. Saat itu, Shadow itu tiba-tiba mengeras. Kemudian Shadow itu menyapu dengan tombak. Bang! Cahaya pedang itu langsung terguncang ke belakang, dan cahaya pedang itu berkedip-kedip. Semua cahaya pedang itu kembali ke pedang di tangan wanita bergaun putih itu. Shadow itu berbalik. Pada saat ini, warrior yang dan Irenean telah menghilang dari pandangannya. Di hadapannya, ada beberapa tubuh besar. Shadow itu tiba-tiba melemparkan tombak ke kejauhan. Di ujung yang lain, warrior yang berhenti tiba-tiba, dia berbalik dan sebuah tombak berada sekitar setengah kaki di depannya. Warrior yang maju selangkah dan menghunus pedangnya untuk menusuk. Menyelesaikannya dengan cepat dan tanpa gangguan. Ting! Suara tajam besi beradu tiba-tiba terdengar, tombak itu bergetar hebat dan kemudian terbang kembali. Namun, warrior yang berbalik dan menghilang di kejauhan tanpa berbalik. Tentu saja, Irenean, yang telah mengikutinya dari dekat, ada di sana. Di langit berbintang, Shadow itu memandang wanita bergaun putih di depannya dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, dia telah melepaskanmu 2 kali. Percayalah, tidak akan ada yang ketiga kalinya." Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Aku tahu." Shadow itu berkata, "Kamu mencari kematianmu sendiri." Wanita bergaun putih mengangguk, "Kamu juga harus tahu bahwa dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa kamu mendengarkannya? Alam semesta 4 dimensi dan alam semesta 3 dimensi tidak bisa hidup berdampingan." Shadow itu terkekeh, "Apakah kamu melihat alam semesta 4 dimensiku? Alam semesta 4 dimensiku saat ini telah terfragmentasi. Kami..." Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya, "Kamu yang harus disalahkan. Setelah kamu, keluarga klan Yanmo, menjadi keluarga terkuat di alam semesta 4 dimensi, apa yang kamu lakukan pada keluarga lain di alam semesta 4 dimensi? Kamu membantai dunia, yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan langit dan bumi dan energi spiritual disia-siakan olehmu tanpa terkendali. Siapa yang harus disalahkan untuk ini?" Shadow menggelengkan kepalanya, "Aku ingin 2 alam semesta hidup berdampingan dengan damai. Bisakah kamu membunuh wanita itu dan semua orang hidup berdampingan dengan damai?" Wanita bergaun putih melirik Shadow itu dan berkata, "Ayo pergi dan bertarung dengannya. Alam semesta 4 dimensimu akhirnya akan menderita, dan pihak ketiga mengambil keuntungan. Hebat juga pemikiranmu itu." Shadow itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba muncul di depan wanita bergaun putih. Pada saat ini, wanita bergaun putih mengangkat tangannya sebagai pedang. Untuk sesaat, cahaya pedang menyelimuti Shadow itu. Namun, warrior yang dan Irenean telah pergi jauh ke alam semesta 4 dimensi. Di sepanjang jalan, master yang kuat terus muncul, namun bahkan penguasa alam takdir tidak dapat mengambil alih pedang warrior yang sebuah pedang. Pada saat ini,
warrior yang bukan lagi warrior yang asli. Pedang Fana. Tak lama kemudian, warrior Yang dan Irenean datang ke sebuah kota besar yang tergantung di udara. Di depan mereka, kota itu menggantung di udara. Itu sangat besar. Di tembok kota, ada seorang pria tinggi dengan kapak besar. Pada saat yang sama, di sekitar warrior Yang dan Irenean, ada puluhan penguasa alam takdir. Selain itu, masih ada aura yang datang kemana-mana. Dikepung. Warrior yang perlahan-lahan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Dia melihat ke arah pria tinggi di tembok kota. Pada saat ini, pria tinggi itu tiba-tiba melompat. Saat berikutnya, dia menebas warrior yang dari udara dengan kapak besar di tangannya. Kekuatan pria tinggi itu telah ditingkatkan lagi dengan kemampuan menyelamnya. Potensi kapak ini telah melampaui kekuatan penguasa alam takdir. Di bawah, warrior yang menyaksikan kapak jatuh tanpa ekspresi. Irenean, yang berada di sampingnya, telah mundur sedikit. Segera, kapak itu semakin dekat dengan warrior Yang. Kira-kira 10 kaki di atas kepala warrior Yang tiba-tiba menundukkan kepalanya. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang naik ke langit. Bang! Ceritan amarah yang nyaring bergema di langit. Sebuah cahaya pedang langsung menyambar kapak besar itu. Saat berikutnya, kapak besar itu bergetar hebat dan meledak. Pada saat yang sama, pria tinggi itu terbang mundur, tetapi segera, di belakang pria besar itu, sesosok Taois diam-diam muncul. Ini warrior Yang. Warrior yang berbalik dan menebas dengan pedang. Wajah pria itu sangat berubah, dan lengannya tiba-tiba tertutup di depannya. Bang! Kombinasi ini secara langsung menggabungkan pedang warrior Yang, tetapi itu hanya sekejap. Warrior yang memutar tangan kanannya sedikit dan pedangnya berguling. Sis! Tangan pria itu langsung terpotong. Saat berikutnya, sentuhan cahaya pedang menembus tenggorokan pria itu. Di belakang pria itu, warrior yang perlahan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Saat berikutnya, dia berbalik untuk melihat kota gantung. Dalam beberapa saat hening, ibu jarinya dengan lembut mengangkat, dan pedang di sarungnya tiba-tiba terbang keluar. Sis! Pedang itu langsung menuju kota gantung di kejauhan. Di bagian bawah, para master alam semesta 4 dimensi tidak menghentikan mereka. Ketika pedang itu sekitar 10 kaki jauhnya dari kota gantung, seorang pria tiba-tiba muncul di depan pedang. Pria itu meninju. Bang! Pedang warrior yang terpaksa dihentikan oleh pukulan ini. Pada saat ini, tangan kanan pria itu bergetar ke depan. Bang! Pedang warrior yang bergetar hebat, dan kemudian memantul dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah warrior Yang. Warrior yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Pedang leluhur berhenti ketika dia berada beberapa inci dari alisnya. Itu berhenti secara otomatis. Tak lama kemudian, pedang leluhur otomatis masuk ke sarungnya. Warrior yang memandang lelaki itu tidak jauh, dan lelaki itu berbisik, "Aku tahu kenapa kultivator pedang tidak melakukannya. Jadi, kamu sudah mencapai level pedang Fana." Pedang Fana, puncak kultivator pedang, benar-benar kejutan yang luar biasa. Warrior yang berjalan perlahan ke arah pria itu. Saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang pria itu. Warrior yang sedikit mengernyit, pada saat ini, wanita bergaun putih juga muncul di sampingnya. Wanita bergaun putih berbisik, "Pergi dulu." Warrior yang mengerutkan kening lebih dalam, namun akhirnya memilih untuk percaya pada wanita bergaun putih. Warrior yang melihat ke kanan Irene dan Irene sedikit mengangguk. Ketiganya akan pergi. Pada saat ini, pria di kejauhan tiba-tiba mengulurkan tangannya. "Di sini bukan tempat yang bisa kalian datangi sesuka hati." Saat suara lelaki itu jatuh,
dia dengan lembut menggerakkan tangan kanannya. Dalam sekejap, ruang di sekitar ketiga orang warrior yang terbelah langsung, dan kemudian pusaran pusat energi yang sangat besar menelan mereka. Dalam pusaran pusat energi, kekuatan misterius terus-menerus merusak tiga warrior yang, dan jiwa pedang warrior yang menghilang segera setelah meninggalkan tubuh. "Apakah ini?" tanya warrior yang. Wanita bergaun putih tidak berbicara. Telapak tangannya terentang, dan pedang reanimation muncul di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, pedang reanimation berputar dengan cepat, dan dalam sekejap, cahaya pedang Bob Wan tak henti-hentinya terguncang. Sis sis sis. Seluruh pusaran pusat energi adalah cahaya pedang. Pada saat ini, sebuah tombak tiba-tiba mematahkan cahaya pedang dan datang langsung ke wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih menunjuk ke sana dan pedang ilusi langsung berdiri di tombak. Pedang itu retak seketika. Pada saat ini, wanita bergaun putih menoleh dan menatap warrior yang kenapa masih bengong. Prajurit yang tersadar, alih-alih pedang, ia keluar dari domain pedang. Dalam sekejap, pedang domain langsung menyelimuti seluruh pusaran pusat energi. "Rusak," bisik warrior yang. Dengan jatuhnya suara warrior yang, tak terhitung cahaya pedang muncul di seluruh domain pedang. Saat cahaya pedang ini muncul, pusaran pusat energi meledak secara langsung. Pada saat ini, Yan Zhouyan tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Yan Zhouyan menekan dengan tangan kanannya. Bang! Dalam sekejap, warrior yang mundur dengan keras. Pada saat yang sama, sentuhan darah langsung mengalir dari sudut mulutnya. Domain pedang rusak. Yan Zhouyan muncul di depan warrior yang lagi, dan kemudian pedang warrior yang tiba-tiba keluar dari sarungnya. Yan Zhouyan meledak. Pedang dan tinju bertabrakan. Bang! Warrior yang mundur lagi dan lagi. Namun, ketika Yan Zhouyan ingin mengambil tembakan lagi, warrior yang tiba-tiba menggertaknya. Saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebasnya. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ketika dia menarik pedangnya, ruang dalam jarak ribuan kaki langsung runtuh. Di belakang Yan Zhouyan, tangan kirinya perlahan mengepal. Untuk sesaat, sebuah perisai ilusi muncul di kepalanya di depannya. Pedang warrior yang mendarat dengan kuat di perisai ini. Bang! Sebuah ledakan mengejutkan terdengar seperti guntur musim semi di arena. Pedang warrior yang jatuh ke perisai, namun gagal menghancurkan perisai ilusi. Perisai menahan pedang warrior yang. Pada saat ini, bayangan putih melintas di tempat kejadian. Di depan warrior yang, Yan Zhouyan tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya. Di depan warrior yang adalah wanita bergaun putih. Prajurit yang memandang Yan Zhouyan di kejauhan, tangannya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa melawan Yan Zhouyan ketika dia sudah berada di pedang fana. Namun, ini juga normal. Setidaknya itu juga penguasa alam semesta 4 dimensi. Bagaimana bisa hidup sampai hari ini jika tanpa kekuatan? Wanita bergaun putih berkata, "Kamu pergi dulu." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Ayo pergi." Wanita bergaun putih melirik warrior yang dan berkata, "Jika kamu tidak mau pergi, mari kita bertarung dengan mereka. Bagaimana menurutmu?" Wanita bergaun putih sedikit mengangkat mulutnya, "Baik juga." Di kejauhan, tangan kanan Yan Zhouyan tiba-tiba terangkat, lalu dengan lembut dia mengangkatnya ke arah warrior yang dan wanita bergaun putih. Di bawah tanah, bang! Seekor raksasa melompat ke langit. Di udara, bang! 3 dari mereka, warrior yang, langsung dipukul dan mundur dengan keras. Setelah mundur sejauh ribuan kaki, ketiga pria itu berhenti,
dan seekor raksasa muncul di atas kota gantung di seberang mereka. Siluman besar yang menyerupai naga tetapi bukan naga. Raksasa ini memiliki kepala naga, tubuh serigala dan duri panjang di punggungnya. Ada hampir 10.000 duri, yang masing-masing panjangnya puluhan ribu kaki. Monster iblis bengis. Di samping warrior yang, wanita bergaun putih berbisik, siluman besar yang paling kuat di alam semesta 4 dimensi. Itu setingkat dengan Yanamu. Betapa ramai. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari satu sisi. Warrior yang menoleh dan sekelompok orang muncul tidak jauh. Dia tahu. Ini adalah orang-orang misterius tanah eskatologi dan lainnya. Bersambung.